Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Senap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah anugerahkan hidup yang barokah. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila masalakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Mari kita sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb walladzi turja syafa'atuhu likulli hawim minal awali muqtami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana walan yadhika Rasulullahi ja'uka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam ragima anfu rajulin
indahu abawahu ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababi al jannah wa ragima an purajulin bi ayyi lihaqqihi aw aqakirihi dzukirtu indahu falam yusalli alayya wallahu a'lam bissawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah perkenankan kita, Allah kumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua usia yang barokah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang solehin dan solihat, dan nanti ketika kita kembali kepada Allah diperkenankan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan juga memandang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, nggak kerasa sedikit lagi kita mau puasa. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Setelah Rajab namanya Sya'ban. Kalau bahasa Betawinya, Sya'ban itu disebut bulan Roah. Iya, setelah Roah namanya puasa. Kalau Jawa apa bahasanya? Hah? Oh, Roah juga? Hah? Oh, Ruah. Iya, Ruah. Kalau di Betawi namanya bulan Roah. Kalau Jawa namanya Ruah. Ya dia juga, karena antara Jawa dan Betawi cuman beda sedikit, sama-sama tinggalnya di Pulau Jawa. Tradisinya pun sama. Kenapa sama? Karena tradisi kita di Pulau Jawa itu mayoritas tradisi yang dibuat oleh para wali songo. Para wali songo itu membuat tradisi berdasarkan syariat agama. Jadi bahasanya itu disesuaikan dengan bahasa Pulau Jawa. Kalau bahasa Arabnya Maulud ya, itu kelahiran Nabi. Tapi orang Jawa namanya mulutan. Iya, muludan. Iya, itu cuma beda bahasa aja, tapi tujuannya sama. Makanya tradisi-tradisi yang ada di Pulau Jawa itu semuanya mengikuti kepada ajaran Islam, ya. Kayak kita di Jawa Tengah itu ada yang namanya kalau acara syukuran kuenya namanya kue apem. Ya ada. Itu sebenarnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu dari afwun. Afwun itu artinya saling memaafkan. Jadi setelah orang kumpul doa sama-sama saling memaafkan dikasih makanan namanya apem. Ya. Apem itu dari bahasa Arab, artinya afwun, saling memaafkan. Nah, ada tradisi kita yang berasal dari bahasa Arab, dan itu diambil dari agama yang ditradisikan oleh Wali Songo. Seperti apa? Orang mau hajatan, itu ada yang namanya janur. Iya, Betawi janur. Kalau Jawa, janur juga. Hah? Apa namanya? Janur itu dari bahasa Arab. Janur itu artinya ja'anurun, telah datang cahaya. Kenapa dinamakan itu cahaya? Karena kumpulnya dua orang yang bersyukur kepada Allah mengadakan akdun nikah, mengadakan syukuran, maka dipasanglah yang namanya dari daun kelapa, namanya janur. Tempatnya itu tempat kumpulnya orang banyak, namanya terob. Terob itu bahasa Arab. Terob itu berasal dari bahasa Arab. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Nah, karena orang banyak dikumpul di tempat itu, maka tempatnya namanya sama orang Jawa nggak bisa nyebut ta'aruf, maka nyebutnya terob. Tarub, iya, kalau Jawa Betawi terob. Kalau Jawa
Tarum, iya, beda-beda dikit. Artinya tempat di mana orang kumpul. Jadi falsafah Jawa, tradisi-tradisi Jawa, tradisi-tradisi daerah kita itu seluruhnya dari agama Islam yang dibudayakan oleh para wali songo, yang diajarkan oleh para aulia illah yang namanya wali songo. Pada kesempatan ini selesai kita melakukan bulan Rajab, kita memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Selesai Sya'ban kita memasuki yang namanya Ramadan. Ya, 2 bulan ini rangkaian pendidikan Allah. Kita diajarkan memperbanyak doa. Dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Ya. Pada beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan tentang fadilah-fadilah puasa Rajab. Nah, berikutnya kita akan sampaikan kembali pesan Nabi Muhammad SAW ketika berada pada bulan Sya'ban, di pertengahan atau di akhir bulan Sya'ban. Ada 3 pesan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tidak termasuk bagian orang yang ada di dalam ini. Siapa itu yang termasuk orang-orang yang tidak dicintai oleh baginda Rasul? Yang pertama Nabi sampaikan, rogima anfu rajulin indahu abawahu awahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Sungguh celaka seorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila punya 2 orang tua atau salah satunya namun dia nggak berbakti, namun dia tidak melakukan kebaikan. Kalau dia tidak melakukan kebaikan, maka la yadkhulul jannah, tidak disebabkan dia bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ibadah tujuannya apa? Tujuannya apa, Bu, kita ibadah, Bu? Bu, nyari pahala apa ingin masuk surga, Bu? Kita ibadah itu, Bu, tujuannya supaya disayang Allah, supaya dapat ridho. Ya, jadi kita ibadah tujuannya agar mendapat ridho Allah. Kalau kita ingin masuk surga, nggak sebanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita cari pahala, kita nggak tahu apakah sholat kita diterima, apakah enggak, apakah baca Al-Quran kita diterima atau tidak. Tapi yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan, dari ibadah kita, semoga kita dapat ridho, dapat kasih sayang Allah. Hadisnya, ridallahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah itu tergantung kepada kasih sayang kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Namun apabila orang tua kita murka, nggak senang sama kita, Allah pun nggak senang sama kita. Makanya kalau Allah perkenankan seorang hamba itu supaya sujud kepada manusia, pasti Allah akan perintahkan seorang anak sujud sama ibu bapaknya. Karena kita hanya kewajiban sujud hanya kepada Allah, maka kita tetap menundukkan sujud hanya kepada Allah, kepada orang tua kita memuliakan. Di dalam hidup itu ada 5 hal yang kita pandang bagian daripada ibadah, dan apabila kita melakukan itu maka sepadan, sama pahalanya dengan ibadah 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat dengan cara memandang 3 hal. Yang pertama, najrul walad alal walid. Mandang wajah orang tua itu bagian daripada ibadah. Jadi kita ngelihat orang tua kita, jenguk orang tua kita, silaturahim ke orang tua kita,
baik itu orang tua sendiri ataupun mertua, itu bagian daripada ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan sholat saja, bukan baca Al-Quran saja, bukan tasbih saja. Memandang wajah orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat, itu bagian daripada ibadah. Ya, ibadah. Kalau yang masih punya orang tua, yang enggak bagaimana? Ya, ada fotonya. Itu. Kita kan sering tuh ya di rumah tuh masang foto orang tua kita yang sudah tiada. Memandang wajah orang tua kita itu bagian daripada ibadah. Ya, jadi kalau orang tua kita sudah nggak ada, kita nggak bisa mandang wajahnya, fotonya taruh di bingkai, kita pandang wajahnya. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Dan sama pahalanya dengan sholat sunat 100 rakaat. Jadi nggak sia-sia mandang orang tua. Memberi sesuatu yang baik kepada orang tua juga bagian daripada ibadah. Menyenangkan orang tua kita juga bagian daripada ibadah. Kalau kita sholat ria, ya itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tetapi kalau kita berbuat baik, bersedekah untuk orang tua kita, ikhlas, ria, pamer, itu ada pahalanya. Contoh ini mah contoh. Di hari Jumat ada seorang nitipkan amal untuk Masjid Baitur Rahmah. Uangnya itu berupa uang 500.000. Ya, diumumkan oleh Pak Muhammad Kasno. Alhamdulillah masjid kita telah menerima infak sedekah dari Bapak Jono bin ini. Itu kita yang anaknya tuh bangga, seneng. Tuh, siapa tuh tadi yang amal? Itu bapak gua tuh, Pak Jono. Yang amal gua. Kita cerita sama teman kita, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita amal untuk orang tua kita. Berbuat baik, beramal untuk orang tua kita. Baik itu ikhlas maupun ada tujuan pamer, tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Ya, nggak kurang. Yang kedua, kita ikhlas atau tidak ikhlas, punya wudu atau tidak punya wudu, itu bagian daripada ibadah. Apa itu? Membaca sholawat. Ya, baca sholawat. Ibu di rumah baca sholawat, pakai lagu boleh, nggak pakai lagu pun boleh. Ibu pamer kepada tetangganya karena suaranya bagus, boleh, nggak dosa, tetap dapat pahala. Ya, sambil bersih-bersih rumah ibu sholawatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bihil uqdu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihir ragaibu. Sejuk di hati, enak didengar orang. Walaupun ada niat supaya orang dengar, itu tetap dapat pahala. Itu namanya membaca sholawat. Jadi melakukan kebaikan sama orang tua, ikhlas atau pamer, tetap dapat pahala. Membaca sholawat, ikhlas atau pamer, tetap juga mendapat pahala. Jadi yang pertama, memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat, itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Yang kedua, Bu, yang bagian daripada ibadah, Bu, yang kedua, najrul jaujah alal jauj. Istri mandang suami, itu bagian daripada ibadah. Dan pahalanya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Ibu, pernah mandang suaminya? Ibu, pernah nggak mandang suaminya? Tiap hari.
Tiap hari seneng apa benci apa gedeg? Nah, kalau dikasih duit, insya Allah ibu senang. Kalau nggak dikasih duit, insya Allah marah. Iya. Itu sudah sunatullah bu ya, sudah sunatullah. Istri kita lagi marah kayak apapun bapak, obatnya gampang. Kasih yang merah-merah. Kalau dikasih yang merah 2 masih keras ngomongnya, tingkatkan, kasih 5. Dikasih 5 masih keras juga, kasih 2 juta, insya Allah diem. Iya bu ya. Iya, duit itu bu, duit itu bukan segalanya bu, bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh duit. Makanya adanya di ibu supaya suaminya rezekinya lancar, adanya di ibu. Kuncinya yang punya si istri, si suami tinggal jemput rahmat Allah. Suami ibu berangkat kerja, buka rahmat Allah agar suaminya dapat rezeki, ibu duha di rumah. Suaminya berangkat kerja, barangkali duhanya cuma 2 rakaat, cuma absen. Tapi ibu yang di rumah sebagai ibu rumah tangga bantu suami dengan sholat duha. Seorang istri itu minimal sholat duhanya itu 6 rakaat. Dalam rangka apa? Membantu suami jemput rezeki dari Allah. Ya, dari Allah. Ibu yang bantu. Jadi suaminya dapat rezeki, Allah kasih mudah, itu bukan semata-mata rezeki suami. Di tangan suami ada rezeki istri, di tangan suami ada rezeki anak. Makanya kita bapak-bapak, ketika kita udah berumah tangga, itu apa yang kita miliki bukan seutuhnya hasil usaha kita, tapi ada orang lain yang di situ dia berdoa kepada Allah. Siapa itu? Yaitu pendamping hidup kita. Itu yang namanya istri. Istri, ibu tahu apa arti istri bu? Bu, istri itu ada artinya bu. Istri itu artinya istana ridho ilahi. Kalau suami ingin dapat ridho ilahi, kudu baik sama istri. Punya duit kudu dikasih istri. Semuanya apa sebagian? Semuanya. Kalau kita kasih duit istri sama istri kita semua, kita nggak punya bensin, insya Allah kita minta susah keluarnya. Bener pak? Iya. Kita nggak punya rokok, insya Allah istri kita juga susah keluarnya. Kita ngomong 1, insya Allah istri kita ngomong berapa bu? 10. Bener ibu-ibu jujur. Suami ngomong 1, istri ngomong 10. Ibu, di tangan kita itu, di tangan suami itu, kalau kita salaman sama orang tua kita, salaman sama suami kita, itu ada 2 bu yang harus dicium. Ya. Pertama dicium atasnya. Nih tangan, kalau kita salaman sama orang tua, salaman sama suami, pertama cium atasnya. Nih, atas ini kenain hidung. Ya, ini kenain hidung. Ini kalau kita salaman sama orang tua atau istri salaman sama suami kenain hidung, jangan kenain jidat. Kening. Ini mau bocah anak-anak kita. Kalau salaman bukan pakai hidung, tapi pakai kening. Ini pakai hidung dicium gini, dicium. Terus yang kedua dalamnya. Nih, tapak dalamnya. Nih, kalau kita salaman sama orang tua kita, sama guru kita, disunnahkan cium dalamnya. Ini namanya tabarrukan, mengharap keberkahan orang tua. Kalau ibu salaman sama suami, dicium dalamnya, tangan suami itu mengharap ridho suami. Atasnya yang kita cium tangan suami itu kita menghormati suami, dalamnya yang kita cium supaya kita dapat ridho suami. Ya bu ya. Jadi kita sama suami kudu
kudu sayang Bu. Ya, suami itu segala-galanya Bu, tanggung jawab dunia akhirat. Kalau istri nggak baik di hadapan Allah, nanti yang tanggung jawab suami. Istri nggak baik di masyarakat, yang disalahin siapa? Itu bininya siapa ya? Iya, dia yang ditanya bininya siapa? Itu istrinya siapa? Yang kena siapa? Suami. Iya. Kalau istri pakaiannya bagus, penampilannya bagus, tetangga ngomong apa? Itu istrinya siapa? Pasti yang dapat suami penilaian. Maka oleh karenanya ibu, agar suami Allah kasih kemudahan oleh rezekinya oleh Allah, ibu di rumah suaminya berangkat kerja, buka usaha toko, buka kerja di perhubungan. Suaminya kan ada yang kerja di perhubungan ya? Ada apa Bu? Supir atau Grab car atau Gojek, itu kan namanya kerja di perhubungan. Itu kerjanya dia semata-mata menjemput rezeki dari Allah. Bantu suami yang menjemput rezeki dari Allah dengan apa ibu bantu? Hantarkan suami, bapak atau ayah, hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa doa. Kalau istri kita begitu tuh, ketika kita berangkat kerja, insya Allah kita kerja pun semangat. Karena istri kita sayang sama kita. Nah, sayangnya istri kepada kita itu dengan apa? Dengan cara doa kepada Allah berupa sholat duha. Jadi yang kedua, yang termasuk bagian memandang bagian daripada ibadah, yang kedua adalah memandang suami dengan hormat, dengan takzim, dengan penuh kasih sayang, itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga yang termasuk bagian daripada ibadah, memandang saja bagian daripada ibadah adalah najrul Quran, memandang Al-Quran. Ibu, Bapak, kita rata-rata apa Yasin nggak? Yasin hafal nggak kita? Apa? Kalau kita baca Yasin, kita hafal, lebih baik kita hafal apa megang Quran? Megang Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca itu syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi kita. Al-Quran yang kita baca itu akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hafal surah Yasin, kita nggak baca Al-Quran, hanya pakai baca aja, ngikutin atau hafal pakai lisan kita, itu nanti yang dapat pahala cuma satu. Apa itu? Cuma lisan kita. Tetapi kalau kita megang Al-Quran, kita pegang seperti ini dapat pahala. Apa aja yang dapat pahala? Pertama, lisan kita yang baca. Yang kedua, mata kita yang memandang Al-Quran dapat pahala. Yang ketiga, tangan kita yang memegang Al-Quran dapat pahala. Yang pertama, lisan. Yang kedua, mata yang memandang Al-Quran. Yang ketiga, yaitu tangan kita yang memandang Al-Quran. Ini tiga rangkaian ini, lisan, mata, tangan dapat pahala. Jadi saksi di hadapan Allah ketika di dunia anggota tubuh kita dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi memandang Al-Quran bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Apalagi Al-Quran itu dibaca. Al-Quran yang kita baca, yang kita tadaruskan setiap waktu, itu memberikan kesehatan untuk kita, memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Kalau kita yakin, banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang obat. Yang terpenting bagi kita harus istiqomah bacanya, harus yakin dengan Al-Quran yang kita baca. Tadi waktu sholat maghrib saya baca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil.
Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man qara'a alamun wa alamun lam tusibhu alamun. Siapa orang yang membaca dua alam, alam nasroh dan alam taro, maka dia tidak akan ditimpa penyakit yang besar. Yang besar biayanya, yang besar yang sulit obatnya, yang sulit sembuhnya. Makanya disunahkan kita ketika memasuki waktu malam, maghrib, atau berakhir waktu malam, subuh, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, disunahkan kita membaca surat Al-Insyirah dan juga surat Al-Fil. Ya, kalau ketika imam nggak baca, ya kita sholat sunat baca itu. Yang penting masuk waktu maghrib, jangan lupa membaca surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil. Yang kedua, ketika waktu fajar, waktu sholat pagi, subuh, sholat sunnahkah, kita baca surat Al-Fil, surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil. Ini manfaatnya, kalau kita istiqomah, Allah akan jauhkan kita dari yang namanya penyakit yang berat, yang sulit obatnya, yang besar biayanya. Kalau kita mudah-mudahan sakitnya nggak besar-besar, cukup masuk angin, ya, nggak usah yang besar-besar, ya, jangan sampai kena penyakit dalam, jangan. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran yang kita baca, kalau kita bacanya sehari 100 ayat, istiqomah sehari 100 ayat, nanti di waktu tua kita nggak bakal pikun, nggak bakal pikun. 100 ayat itu banyak apa sedikit? Sedikit. Yasin berapa ayat? 83. Tambah Ar-Rahman 55, udah 100 lebih. Iya, kalau tiap hari baca Yasin sama Ar-Rahman udah 100 lebih. Kalau istiqomah, insya Allah ketika masuk usia tua kita nggak bakal pikun, nggak bakal pikun. Kalau ibu-ibu sekarang usia 50 tahun itu udah banyak pikun. Ada nggak Bu, ibu-ibu 50 tahun mulai pikun? Di Pondok Cabe ada nggak? Hah? Ada itu bukan orang sini, orang Gandul. Itu ibu-ibu usia 50 tahun udah pikun. Kenapa saya katakan pikun? Jam 9 pagi suaminya ngasih duit 100 ribu. Iya, ngasih duit 100 ribu. Pas jam 10 ditanyain duitnya, lupa, nggak ada katanya. Dikasih lagi, nerima lagi. Ada nggak perumahan kayak gitu, Bu? Nggak ada ya. Di sini mah insya Allah nggak ada. Iya. Kalau lupa, biasanya kalau duit itu perempuan sering lupa, ya, supaya dikasih lagi sama suami. Itu berarti tanda-tanda pikun. 50 tahun sudah tanda pikun. Kalau kita supaya nggak pikun, pandangan mata jernih, ingatan kuat, sehari Nabi pesankan jangan pernah kurang membaca ayat Al-Quran 100 ayat. Ya, kayak semacam surat Yasin, surat Ar-Rahman itu udah 100 lebih. Tapi istiqomah tiap hari. Ya, insya Allah di hari tuanya nggak bakal pikun kalau kita baca Al-Quran. Sering saya sampaikan, kalau kita sakit pinggang, ini Al-Quran juga ada. Ayatnya yang kita baca ketika kita dalam keadaan kurang sehat. Pinggangnya sakit, kakinya sakit, sambil diurut-urut, itu ada ayatnya. Yaitu apa ayatnya itu? Lau anjalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lau anjalna, ayat itu ayat buat kalau sakit pinggang, sakit kaki, sambil diurut-urut, itu doanya, ya. Jadi Al-Quran itu syifa, jadi obat, tergantung keyakinan kita ketika kita baca.
Jadi yang ketiga yang termasuk bagian daripada ibadah, memandang dan membaca Al-Quran, itu pahalanya sama dengan sholat sunnah 100 rakaat. Yang keempat yang termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu najarul Ka'bah, memandang Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa memandang Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Apakah melalui umroh, apakah melalui haji, Allah itu maha kaya. Jangan berpikir, saya bagaimana bisa umroh, bagaimana saya bisa haji, sedangkan saya kerjanya serabutan. Yang terpenting ketika kita kerja yang rajin, kerja yang jujur, iringi doa. Iringi doa. Walaupun kerjanya di bank, di bangunan, perbanyak doa minta kepada Allah. Kerja yang rajin, nanti ada hamba Allah yang Allah kirimkan dengan keberkahan doa yang kita baca. Allah kirimkan orang tersebut bisa memberangkatkan kita untuk haji atau umroh. Ya, itu Allah itu maha mudah, Allah itu maha gampang. Contoh ini ya. Ada negara adik kuasa, orangnya sombong, orangnya angkuh, merasa dia Tuhan, dia merasa besar. Dia mengatakan bahwa Afghanistan, saudara kita, akan dijadikan apa? Neraka dunia. Tapi Allah lebih kuasa daripada dia. Allah itu maha perkasa. Dari langit turunnya biasanya air. Dari langit turunnya biasanya air atau embun ya dari langit. Tapi ini dengan kuasa Allah, yang turun bukan air, bukan embun, tapi yang turun api. Ini kuasa Allah. Maka kita sebagai hamba Allah nggak boleh sombong. Tawakal kepada Allah melalui doa, minta kepada Allah supaya Allah kasih berkah. Lihat kita yang belum umroh, yang belum haji, ya Allah, rezeki dari mana ya Allah, mudahkan hamba supaya hamba bisa sholat di dalam Masjidil Haram, bisa memandang Ka'bah. Al-Fatihah kita baca. Jadi setelah minta doa, nyebut keinginan kita kepada Allah, langsung di belakangnya doa Al-Fatihah, iringi dengan Al-Fatihah. Jadi yang keempat yang termasuk bagian memandang, termasuk bagian daripada ibadah adalah memandang Ka'bah. Yang kelima yang termasuk bagian memandang daripada ibadah adalah memandang ma'ul jam-jam, memandang air jam-jam. Air yang paling higien, air yang paling steril, air yang paling bersih di dunia ini Allah ciptakan adalah air jam-jam. Sebagus apapun filter yang dibuat oleh manusia, tidak bisa mengalahkan filternya Allah, yaitu air jam-jam. Air jam-jam itu al-jam-jamu lima syuribat lahu. Jam-jam itu tergantung siapa niat yang meminum air jam-jam. Kalau air jam-jam diniatkan untuk jadi obat, jadi obat. Air jam-jam ketika kita lapar, kita niatkan supaya kita kenyang, maka di perut kita pun tidak akan merasakan lapar. Jadi ketika kita sa'i, tawaf di Ka'bah, kita kan itu di sekeliling Masjidil Haram itu kan tangki-tangki, ada keran air jam-jam. Ketika kita sakit, itu borehkan itu air jam-jam. Yang kolesterolnya naik pada saat itu, sedang umroh, sedang haji, niatkan ambil air jam-jam, basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan dengan air jam-jam ini kolesterol saya normal. Ibu-ibu yang sering kakinya sakit, ketika ada air jam-jam sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan air jam-jam ini sehatkan badan hamba. Kita boleh, kita minum, minta sama Allah. Karena
Air jam-jam itu al jam-jamu lima syuriba lahu. Air jam-jam itu tergantung apa niatnya kita kepada Allah, Allah pun akan mengabulkan kita. Jadi air yang paling bersih, air yang paling steril adalah air jam-jam. Jadi pesan ketika kita berada pada bulan Sya'ban nanti, yang pertama agar kita termasuk orang yang tidak merugi, yang pertama yaitu kita berbakti, berbuat baik sama kedua orang tua kita. Apakah mereka masih ada atau tiada, maka kita pun harus senantiasa berbuat baik dan mendoakan orang tua kita. Di Jakarta, Betawi, ketika berada bulan Sya'ban atau di akhir bulan Sya'ban, ada namanya orang dulu itu bebersih. Di Jawa ada. Ketika mau masuk Ramadan, itu kalau di Betawi itu mau masuk Ramadan bersihin makam. Setelah bersihin makam, ziarah kubur bareng-bareng. Kalau di Betawi namanya roahan bareng. Kalau di Jawa namanya nyadran ya. Nyadran. Sebelum doa bareng-bareng, itu biasanya bersihkan makam. Bukan itu saja, tradisi yang ditanamkan oleh para wali songo, yang merupakan bagian daripada ibadah, ibu, ketika mau Ramadan, ibu, pakaian ibu yang merasa ibu paling bagus, itu ketika mau masuk Ramadan, ibu dicuci. Rumah ibu yang hordeng, itu nggak pernah turun dari jendela, ketika mau masuk Ramadan, turunin bu, cuci. Kabang-kabang di rumah, apa namanya kalau di sini? Itu loh. Apa namanya? Apa namanya? Sawang. Cawang. Sawang, iya. Kalau bahasa Betawinya namanya kabang-kabang. Itu bersihkan. Bersihkan itu, bersihkan rumah. Ada orang ngecat rumah. Emang itu sunnahnya, sunnah dari Nabi. Ketika nyambut datang bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, kita dianjurkan bebersih. Berbersih lahir, berupa rumah, berbersih batin, saling memaafkan, berziarah kepada yang masih hidup dan silaturahim, dan berziarah kepada yang sudah meninggal dunia. Itu ajaran, itu tradisi yang berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sebuah cerita di dalam kitab ini diceritakan. Masih ada waktunya? 4 menit cukup ya. Saya baca sebuah cerita. Hukiya anna rajulan ismu Muhammad kana la yusalli faqat. Fa idza dakhala Ramadan yujayyinu nafsahu bisyabi wattibi. Ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan, dia sholatnya itu suka terlambat, suka juga meninggalkan sholat. Ya, tapi ketika bulan Sya'ban, dia semangatnya luar biasa. Ramadan pun dia semangatnya luar biasa. Dia punya baju yang bagus dikeluarkan. Dia kasih pewangi, dikasih wangi-wangian di pakaiannya. Dalam rangka apa? Menyambut datangnya bulan Ramadan. Wa yusolli wa yuqda ma fatahu. Di bulan Sya'ban itu dia merasa dulu waktu sebelum bulan Sya'ban saya itu sering sholatnya kesiangan. Subuh kan jam 4:30 ya. Jam berapa subuh? 4:33, 4:35 lewat lah. Dia biasanya sholat subuhnya ini jam 6. Tapi ketika bulan Sya'ban dia semangat, ya udah kalau begitu saya biasa sholat kesiangan, biasanya suka nggak ke masjid, suka ke masjid. Ini saya kesiangan di luar bulan Sya'ban. Pas masuk bulan Sya'ban, dia sholatnya tepat waktu, jamaah ke masjid. Sholat yang pernah dia tinggalkan merasa kurang sempurna, dia kodok. Dia kodok. Jamaah sekalian, hukum sholat itu, hukum dasarnya nggak ada kodok. Tapi ketika kita merasa kurang sempurna sholat kita boleh mengulang di hari berikutnya. Umpama
Umur saya 50 tahun. Sebelum 40 tahun, saya merasa dulu pernah meninggalkan sholat yang pernah saya tinggalkan. Saya sadar atau tidak sadar, saya pernah meninggalkan sholat. Nah, ketika kita saat ini semangat, usia kita sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, kita merasa pernah meninggalkan sholat yang kita tinggalkan, yang kita nggak sadar, maka ketika kita sholat 5 waktu, selesai sholat, kita sholat qadha. Ya, niat. Usolli sunnatan qadha, usolli sunnatal qadha, juhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adalah ta'ala Allahu Akbar. Yang pertama kita sholat wajib dulu, yang kedua sholat qadha. Kenapa kita harus qadha? Kita dulu waktu masih mudanya saya ibadahnya udah istiqomah apa belum? Waktu mudanya dulu saya ada sholat yang saya tinggalkan. Nah, saat ini karena kita sudah sadar bahwa kita sudah usia kita sudah di atas 40, nah ketika ada sholat yang pernah kita tinggalkan, kita tawakal kepada Allah dengan cara mengulang sholat yang pernah kita tinggalkan. Itu namanya sholat qadha. Ya, bukan begini, subuh kesiangan, bangun jam 6, kata ibu-ibu, udah nggak usah sholat, qadha aja, besok aja sholatnya. Ini enggak, tetap jam 6 harus sholat. Pas besok ibu bangun subuh 4:30, ibu sholat yang wajib dulu, subuh 2 rakaat, selesai ibu sholat subuh, yang kemarin kurang sempurna, ibu qadha. Itu boleh kayak gitu. Tapi kalau bangunnya 6:30, jangan begini, udahlah, udah kesiangan, subuhnya udah habis, udah besok aja qadha. Nah, ini yang nggak boleh. Kita harus tetap melaksanakan sholat, supaya kita menggugurkan kewajiban kita, ibadah kepada Allah. Besoknya kita qadha. Nah, ini si Muhammad ketika berada di bulan Sya'ban, dia qadha sholatnya. Dia berkata, "Pakila lima al jalik." Kenapa engkau lakukan itu, mengqadha sholat? Kata dia, bulan Sya'ban itu syahrut tobah, bulan tobah, bulan kasih sayang, syahrul rahmah, wal barokah, bulan berkah. Asallahu atajawwaja, semoga Allah memaafkan saya. Jadi kita ibadah kepada Allah, mengqadha sholat kita minta kepada Allah supaya Allah memaafkan atas segala kesalahan kita. Maka orang tersebut yang mengqadha sholatnya, menyesali terhadap perbuatannya, semangat ibadah di bulan Sya'ban, semangat ibadah di bulan Ramadan, maka kata Allah berkata kepadanya, yaitu faqad yaghfirullah rabbi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku bihormati wa ta'zimi Sya'ban wa Ramadan, karena aku memuliakan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah sedikit lagi memasuki bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita sehat. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftalana bu'abal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.